Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kali ini berjumpa lagi dengan Ustadzah dalam pembelajaran daring IPA kelas 6 tema yang ke-8. Kemarin sudah tema ke-8, subtema 1. Sekarang subtema 2 dan 3. Meskipun ada beberapa yang masuk ke dalam subtema 1 ya. Nah, KD-nya masih sama, yaitu menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, gerhana bulan. Fenomena gerhana bulan. Gerhana bulan itu dibagi menjadi 3 ya. Apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan itu terjadi jika posisi matahari, bumi, dan bulan pada posisi yang terdapat pada satu garis lurus ya. Untuk membedakan antara gerhana bulan dengan gerhana matahari seperti ini ya teman-teman. Kalau gerhana bulan itu posisinya matahari, bumi, kemudian baru bulan ya. Jadi buminya berada di tengah-tengah. Sedangkan gerhana matahari posisinya adalah matahari, bulan, kemudian bumi. Nah, sekarang kita masuk ke gerhana bulan. Perhatikan teman-teman. Di situ ada gerhana bulan. Ada gerhana bulan total yang pertama ya. Ini gerhana bulan total. Nah, di gerhana bulan total itu posisinya ya matahari, bumi, kemudian bulan. Nah, posisi bulan itu berada satu garis lurus ya, berada satu garis lurus dengan bumi dan matahari ya. Bulan seluruhnya masuk ke daerah umbra. Daerah umbra adalah bayangan yang sangat gelap atau bayangan inti, di mana di daerah tersebut ya, di daerah umbra itu semuanya terhalang oleh bumi. Artinya matahari yang seharusnya masuk, sinar matahari yang seharusnya masuk ke dalam bulan itu seluruhnya terhalang oleh bumi ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara bayangan umbra dan penumbra ya. Bayangan umbra, bayangan yang sangat gelap, karena bayangan umbra itu berada satu garis lurus ya antara matahari, bumi, dan bulan. Jadi sama sekali tidak ada sinar matahari yang masuk ke dalam bulan. Nah, posisi terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari itu hanya sebentar saja ya. Tetapi antara gerhana bulan dengan gerhana matahari waktunya lebih lama gerhana bulan dibandingkan gerhana matahari. Gerhana matahari sekitar 6 menitan, tetapi selisihnya juga tidak terlalu banyak. Nah, gerhana matahari, gerhana bulan total teman-teman sudah paham ya. Jadi posisi bulan ya, ini bulan. Posisi bulan ini benar-benar lurus ya, lurus dengan matahari dan bumi. Jadi cahaya matahari yang seharusnya masuk ke dalam bulan itu terhalang oleh bumi. Ya, begitu ya teman-teman. Itu gerhana bulan total. Ya. Sekarang masuk yang kedua, yaitu gerhana bulan sebagian. Nah, gerhana bulan sebagian di sini bulan itu masuk sebagian ke daerah penumbra nih ya. Jadi bulan posisinya separuh di daerah umbra, sedangkan separuhnya lagi di daerah penumbra. Sehingga di situ ada bagian bulan yang masih terkena sinar matahari ya. Kalau tadi gerhana bulan total, ini bulannya benar-benar tidak terkena sinar matahari. Ya, oke. Lanjut ke slide kedua.
yaitu gerhana bulan penumbra. Nah, di sini di gerhana bulan penumbra ini bulannya berada di daerah penumbra. Ya, daerah penumbra itu tadi adalah merupakan bayangan samar, bukan bayangan inti. Ya, jadi masih terlihat. Ya, lanjut. Yang kedua yaitu materi tentang gerhana matahari. Tadi gerhana bulan apa? Tadi gerhana bulan posisinya bagaimana, teman-teman? Ya, posisinya adalah matahari, bumi, baru bulan. Artinya sinar matahari yang akan menuju ke bulan terhalang oleh bumi, yaitu gerhana bulan. Nah, sedangkan gerhana matahari, fenomena gerhana matahari ini terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis lurus. Ya, jadi posisi bulannya itu yang menghalangi sinar matahari masuk ke bumi. Nah, gerhana matahari dibagi menjadi 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari parsial atau sebagian, dan gerhana matahari cincin. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu. Yang pertama, gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total itu posisinya matahari, bulan, dan bumi itu dalam satu garis lurus, ya. Nah, karena bentuk bulan dan bumi itu lebih besaran bumi, sehingga meskipun itu bulan itu menutupi bumi dalam satu garis lurus, tetapi tetap saja bumi itu mendapatkan sinar matahari karena posisi bulan itu lebih kecil dibandingkan bumi yang ditutupi, ya. Nah, di situ ini bisa dilihat jika bentuk matahari ketika terjadi gerhana matahari. Ketika dilihat dari bumi, maka bentuk mataharinya seperti itu. Nah, ketika terjadi fenomena gerhana matahari ini, maka ini sangat berbahaya untuk kesehatan mata kita, ya, sehingga kita dilarang untuk melihat secara langsung gerhana matahari itu. Artinya ketika kita akan melihat gerhana matahari total ini, mata kita harus dilindungi, ya, misal kita menggunakan kacamata, ya, karena sangat berbahaya untuk mata kita. Nah, di sini posisi buminya ketika terjadi gerhana matahari total, ya. Ini bumi itu lurus. Nah, lurus, kemudian di sini dia sama sekali tidak terkena sinar matahari, tetapi ini bayangan bulannya itu semuanya menutupi bumi, ya. Itu gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari sebagian atau gerhana matahari parsial. Nah, di sini posisi matahari itu terlihat seperti bulan sabit, ya, atau setengah. Nah, di situ kok bisa terjadi gerhana matahari sebagian? Ya, karena posisi bumi ini di sini masuk ke daerah penumbra, ya, masuk sebagian ke daerah penumbra dan di luar itu, sehingga ada banyak cahaya matahari yang masuk ke bumi meskipun masih sedikit terhalang oleh penumbra. Tadi penumbra itu adalah bayangan kabur, ya, atau bayangan yang samar-samar. Kalau umbra bayangan inti, ya. Oke, lanjut yang ketiga, gerhana matahari cincin. Nah, fenomena gerhana matahari cincin ini sangat menarik, ya. Posisi kalau dilihat mataharinya itu sungguh indah, ya. Nah, bagaimana posisi gerhana matahari cincin ini terjadi? Ya, posisinya bumi itu berada di daerah penumbra, tetapi di situ ada sekat, ya. Di sini ada yang namanya antumbra. Artinya
bumi ini tidak langsung menempel, tetapi ada jarak di tengah-tengah sini antara umbra dengan bumi. Tidak langsung bumi itu menempel ke daerah umbra. Kalau tadi gerhana matahari total itu bumi itu benar-benar menempel masuk ke dalam daerah umbra, ya. Kalau gerhana matahari cincin ini masih ada sekat, yaitu daerah antumbra, ya. Gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ke materi tentang penanggalan Masehi dan Hijriah, ya. Kalau kita ngomongin tentang penanggalan Masehi dan Hijriah ini lebih identik kepada kalau Masehi itu tentang kalender nasional, sedangkan kalau Hijriah itu identik dengan penanggalan atau kalender Islam, ya. Nah, kok bisa ada penanggalan Masehi dan Hijriah? Ya. Sistem penanggalan Masehi dan Hijriah ini didasarkan pada adanya revolusi bumi dan revolusi bulan. Nah, sekarang Ustazah mau bertanya nih, siapa yang masih ingat tentang revolusi bumi dan revolusi bulan? Ya, revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari, ya. Sedangkan revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Nah, ini penanggalan Masehi dan Hijriah itu didasarkan pada kala revolusi bumi dan juga kala revolusi bulan. Nah, kala revolusi, ya, di tema 8 subtema 1 yang dimaksud dengan kala revolusi adalah waktu yang diperlukan, ya, atau waktu yang dibutuhkan. Jika itu kala revolusi bumi, berarti waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengitari matahari. Nah, kala revolusi bumi itu digunakan untuk menentukan kalender Masehi, yaitu seperti yang Januari sampai dengan Desember. Sedangkan kala revolusi bulan itu digunakan untuk menentukan penanggalan Hijriah, ya. Sekarang kita masuk ke yang pertama, penanggalan Masehi. Nah, penanggalan Masehi disebut juga dengan tahun Syamsiah, ya, atau penanggalan Syamsiah. Nah, penanggalan Masehi atau Syamsiah ini ditetapkan oleh seseorang yang bernama Julius Caesar dari kerajaan Romawi. Nah, pada saat itu orang-orang Romawi menetapkan bahwa 1 tahun itu adalah 365,25 hari, ya. Itu sama dengan kala revolusi bumi. Nah, kemudian Julius Caesar membulatkan menjadi 365 hari, sehingga kita bisa menentukan bahwa dalam waktu 1 tahun itu ada 365 hari. Nah, karena di situ ada koma, yaitu 0,25 hari. Nah, 0,25 hari itu dijadikan 1, ya, dijadikan 1 itu dikalikan dengan 4 tahun. Jadi dalam waktu 4 tahun sekali itu ada tambahan waktu, yaitu 1 hari. Sehingga setiap 4 tahun sekali dalam 1 tahun itu ada 366 hari. Nah, 4 tahun sekali itulah yang disebut dengan tahun kabisat, ya. Artinya tahun kabisat itu adalah tahun di mana tahun itu bisa dibagi 4. Nah, penentuan penambahan 1 hari setiap 4 tahun sekali itu terjadi di bulan Februari, ya. Kalau tahun-tahun biasa bulan Februari itu jumlahnya 28 hari. Tetapi setiap 4 tahun sekali bulan Februari itu menjadi 29 hari. Sehingga ini menjadi sangat spesial, teman-teman, ketika ada seseorang yang lahir pada tanggal 29 Februari. Mengapa spesial? Karena orang yang lahir di tanggal 29 Februari otomatis akan merayakan ulang tahun setiap 4 tahun sekali, bukan lagi 1 tahun sekali, ya. Nah, sekarang
ke tahun Masehi atau tahun Syamsiah. Nah, bagaimana cara kita mengenal tahun-tahun Kabisat? Ya, tahun Kabisat ya, tahun yang angkanya habis dibagi menjadi 4, khusus untuk pergantian abad atau angka tahun kelipan 100, tahun Kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 400 ya. Nah, ada perbedaan. Oh ya, di situ ada kekeliruan ya teman-teman. Ini harusnya, nah, di situ ada sedikit kekeliruan. Perbedaan antara tahun kalender tahun Masehi, kalender Masehi dengan kalender Hijriah ya. Perbedaannya, kalender Masehi jumlah harinya dalam satu tahun itu 365 atau 366 hari, sedangkan kalender Hijriah 354 atau 355 hari, karena dalam masing-masing penanggalan itu ada yang namanya tahun Kabisat ya. Kemudian kalender Masehi didasarkan pada revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriah pada revolusi bulan. Kalender Masehi disebut juga kalender Syamsiah, sedangkan kalender Hijriah disebut juga dengan kalender Qamariyah. Nah, baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah itu dalam satu tahun ada 12 bulan ya. Ada 12 bulan. Nah, untuk tahun Masehi ini yang biasa kita gunakan yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, untuk membedakan ya letak tahun atau tambahan hari itu, jika pada bulan Masehi itu terjadi di bulan Februari, sedangkan nanti di tahun Hijriah itu terjadi pada bulan Zulhijjah, sehingga tahun Masehi dalam satu tahun itu jumlahnya ada 365 atau 366 hari ya. 366 hari itu hanya terjadi 4 tahun sekali atau terjadi pada tahun Kabisat ya. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang masuk ke tahun Hijriah atau Qamariyah. Seperti yang tadi Ustazah jelaskan di depan, bahwa tahun Hijriah itu didasarkan pada revolusi bulan. Nah, revolusi bulan, kala revolusi bulan itu adalah 29,5 hari. Kemudian dikalikan 12 bulan sehingga 354 hari. Nah, dalam satu tahun kalender Hijriah itu perhitungannya sama, yaitu 354, kemudian ada penambahan karena ada 0,5-nya itu dikalikan, kemudian dikalikan dengan 4 tahun ya, 4 tahun sekali, sehingga setiap tahun Kabisat pada tahun Hijriah ada 355 hari ya. Ini bagiannya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini perbedaan harinya ya. Kalau tadi tahun Masehi itu terjadi di bulan Februari, kalau di tahun Hijriah atau Qamariyah selisih satu harinya itu terjadi pada bulan Zulhijjah ya. 29 atau 30 hari pada bulan Zulhijjah ketika tahun Kabisat. Sehingga jumlah hari dalam tahun Hijriah ada 354 atau 355 hari pada tahun Kabisat ya. Begitu ya teman-teman penjelasan tentang gerhana bulan, gerhana matahari, kemudian adanya tahun Masehi dan juga tahun Hijriah ya. Semoga materi ini menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita semuanya ya. Terima kasih teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya. Selalu semangat untuk belajar, meraih cita-cita kita ya. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi jika kita selalu berusaha.
Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.